Abdurrahman bin Auf termasuk di antara 10 sahabat Nabi yang dijamin untuk masuk ke dalam surga. Nama aslinya adalah Abdullah Amr atau hamba Amr atau Abdul Hari atau Abdul Ka'bah. Dan setelah Islam, Rasulullah SAW mengganti namanya dengan nama Abdul Rahman, yang pada artinya adalah hamba Allah yang maha pengasih. Abdul Rahman adalah putra dari pasangan Auf bin Abdu Auf bin Abdul Haris dan Syifa binti Auf bin Abdul. Dia lahir pada tahun 43 sebelum Hijriah, 10 tahun setelah tahun gajah atau 581 Masehi. Yang dengan demikian ia lebih muda 10 tahun dari Nabi Muhammad SAW. Abdul Rahman bin Auf memeluk agama Islam pada tahun 614 Masehi melalui Abu Bakar As-Siddiq di rumah Arkam bin Abu Arkan. Dia mempersembahkan ketaatannya kepada Allah di hadapan Nabi SAW dan menyatakan keimanannya terhadap apa yang dibawanya. Melihat keadaan Mekah dan sejarah pada saat itu, Abdurrahman bin Auf telah menjadi muslim pada masa permulaan dakwah. Dia telah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW sebelum dijadikannya rumah Al-Quran sebagai pusat pengajaran agama Islam kepada para sahabat. Abdurrahman bin Auf termasuk orang yang paling awal masuk ke dalam agama Islam dan yang paling diketahui dari sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf. Beliau termasuk salah satu sahabat yang sangat kaya raya. Akan tetapi hartanya itu tidak membuatnya menjadi egois atau membuat hartanya menguasai dirinya. Itulah sebabnya ia hidup dengan cara sederhana, tidak konsumtif, tidak bermewah-mewahan, dan malah semakin murah hati kepada sesama. Kedermawanannya yang terkenal itu membuat penduduk Madinah mempunyai frasa khas tentang dia. Dikatakan semua penduduk Madinah adalah pemilik bersama harta Abdurrahman bin Auf. Sepertiga yang dihutangkan kepada mereka, sepertiga untuk melunasi hutang mereka, dan sepertiganya lagi diberikan kepada mereka sebagai hadiah. Pada saat pertama kali hijrah ke Madinah, Abdurrahman adalah seorang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Lalu Nabi mempersaudarakannya dengan Sa'ad bin Rabi. Dengan modal usaha dari Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman bin Auf berhasil kembali membangun bisnis sehingga dia menjadi salah satu sahabat yang sangat sukses secara materi. Salah satu keutamaan sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf adalah beliau adalah pedagang yang sangat jujur, sangat adil, dan sangat bisa dipercaya. Bahkan dia adalah orang yang sukses berdagang dan sangat kaya raya, tapi beliau tidak mampu kehilangan sisi keagamaan ataupun keakhiratannya dibandingkan dengan sisi dunia yang sudah dia miliki di tangannya. Dan juga tak hanya itu, kendati beliau sudah sukses di bidang finansial dan materi, sahabat Abdurrahman bin Auf adalah seorang pahlawan yang sangat pemberani. Terbukti setelah dia diutus oleh Rasulullah SAW dalam memimpin 700 orang pasukan menuju Damatul Jandal. Setelah Abdurrahman bin Auf tiba di Damatul Jandal, maka beliau mengajak penduduknya memeluk agama Islam sampai 3 kali. Namun para penduduk gak ada yang mau, sehingga akhirnya beliau menyerang mereka. Lalu keutamaan sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf adalah kebijaksanaan melaksanakan dakwah Islamnya. Di samping beliau memberikan dampak yang banyak seperti membebaskan budak dan banyak mengetahui seluk-beluk bangsa Arab melalui peradaban dan juga kebudayaan bangsa Arab. Oleh karena itu beliau selalu terampil sebagai penyiar Islam dan nampak sekali keberhasilannya.
dan kita sudah sama-sama mengetahui, sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf senantiasa membelanjakan hartanya di jalan Allah. Pada suatu hari, Abdurrahman bin Auf menjual tanahnya seharga 40.000 dinar. Kemudian uang itu dibagi-bagikan ke semua keluarganya dari Bani Zuhrah, untuk para istri Nabi dan juga untuk fakir miskin. Dan juga kisah yang sangat terkenal lainnya adalah ketika kaum muslimin mengadakan perjalanan untuk peperangan Tabuk yang terkenal sangat sulit. Dia terpilih dahulu tiba di sebuah tempat peperangan tersebut. Pada saat itu kaum muslimin mengadakan sholat jemaah, dan Abdurrahman bin Auf menjadi imam sholat di depan beberapa ratusan orang makmum. Sementara sholat didatangi Rasulullah SAW dan menjadi makmum pada sholat saat itu yang diimami oleh Abdurrahman bin Auf. Padahal sebelumnya Nabi belum pernah sekalipun menjadi makmum, kecuali pada sholat yang diimami oleh Jibril ketika mempraktekkan pelaksanaan sholat sudah Isra Mi'raj. Dan pada saat wafatnya, Abdurrahman bin Auf meninggal pada tahun 32 Hijriah. Dalam dokumen-dokumen lain disebutkan bahwa Abdurrahman bin Auf wafat pada tahun 31 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 652 Masehi. Abdurrahman dimakamkan di pemakaman Baqi yang diimami oleh Utsman berdasarkan wasiatnya. Jadi Abdurrahman bin Auf dimakamkan di samping sahabatnya, yaitu Utsman bin Mahzum, dan Abdurrahman bin Auf berada di sisi kubah Ibrahim bin Nabi SAW. Sebelum meninggal, Abdurrahman bin Auf sempat berpesan supaya hartanya disumbangkan untuk kepentingan umat Islam. Menurut satu riwayat, dia menyedekahkan uang sejumlah 50.000 dinar untuk membantu urusan di jalan Allah. Abdurrahman bin Auf meninggalkan 28 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Sedangkan istrinya yang berjumlah 4, masing-masing dari mereka mendapatkan 1/4 dari 1/8 hartanya. Abdurrahman bin Auf sudah menyumbangkan hartanya di jalan Allah, namun beliau masih meninggalkan harta warisan yang sangat banyak untuk anak-anaknya. Peninggalan Abdurrahman bin Auf adalah emas murni, sehingga tangan para tukang merasa kewalahan untuk membagikannya, dan 4 orang istrinya masing-masing menerima harta warisan sebanyak 80 dinar. Demikian biografi singkat dari sahabat Nabi yang sangat kaya raya, Abdurrahman bin Auf. Tetapi kekayaannya itu menjadikan beliau sebagai orang yang ahli surga. Semoga kita termasuk di dalamnya. Demikian teman-teman, apabila Anda tertarik mendengarkan cerita-cerita ini, boleh subscribe ke akun saya.